Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita merenungkan banyak hal. Mungkin ada di antara kita yang teringat akan pengalaman dikasihi Tuhan Yesus saat Ia menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Terutama jika penyakit itu serius, dan sepertinya kita hanya dapat mengandalkan pertolongan Tuhan. Saat itu, kita menjadi seperti orang-orang yang sakit kusta yang memohon belas kasih Tuhan. Dan betapa besar rasa syukur kita ketika kita disembuhkan oleh-Nya. Atau selain mengingat pertolongan Tuhan ketika kita mengalami sakit jasmani, mungkin kita juga dapat mengingat pertolongannya saat kita mengalami sakit rohani, yaitu saat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ketika itu, kita pun datang ke hadapan-Nya dengan berseru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan seperti dalam kisah Injil hari ini, Tuhan Yesus memandang kita, dan oleh karena belas kasih-Nya, Ia mengampuni dan mentahirkan jiwa kita. Betapa besar rasa syukur kita ketika kita diampuni oleh-Nya. Namun Injil hari ini pun mengajarkan arti yang lebih luas, bukan hanya kisah tentang mukjizat Yesus. Dikatakan di sana bahwa para orang kusta itu berdiri agak jauh, sebab hal ini disyaratkan oleh hukum Musa. Mereka dianggap najis dan diharuskan tinggal terpisah dari orang banyak. Meski tidak disebutkan bahwa 9 orang yang kusta itu berkebangsaan Yahudi, tetapi Santo Lukas seolah-olah mengatakan demikian. Sebab disebutkan bahwa orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus setelah disembuhkan adalah seorang Samaria. Hal ini mau menyatakan bahwa berkat Tuhan Yesus tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga. Namun ke-9 orang Yahudi yang kusta itu menganggap kesembuhan mereka seolah-olah adalah hak mereka.
sehingga mereka kurang atau bahkan tidak berterima kasih kepada Yesus. Sedangkan orang Samaria itu memiliki sikap yang benar. Ia mengandalkan Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak menganggap kesembuhan itu adalah haknya. Dan karena itu, ia memiliki rasa syukur yang besar atas pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Rasa syukur inilah yang membuatnya kembali datang kepada Yesus. Saya pun bertanya kepada diri sendiri, apakah saya memiliki iman dan sikap batin seperti orang Samaria yang disembuhkan ini? Apakah saya kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur kepadanya setelah mengalami pertolongannya yang besar? Belum lama rasanya saya menghadapi sidang skripsi. Hari-hari menjelang sidang, saya begitu giat berdoa, rosario, adorasi, dan menghadiri misa harian. Tak dapat kulupakan kemurahan Tuhan yang tercurah kepadaku, sehingga tugas akhir kuliah saya berjalan lancar. Betapa saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dengan rasa haru saya berdoa syukur kepadanya. Dan esoknya kembali menghadiri misa dan melakukan adorasi. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus begitu berkenan ketika saya kembali datang kepadanya. Namun selanjutnya, tidak mudah bagi saya untuk memiliki sikap batin yang selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Sebab selalu ada godaan untuk terpengaruh pandangan umum, yaitu bahwa jika kita mencapai hasil yang baik, itu terjadi karena kita sendiri yang sudah mengusahakannya, dan kita berhak memperolehnya. Ini seperti sikap orang-orang Yahudi yang kusta itu, yang seolah menganggap kesembuhan adalah hak yang sudah layak dan sepantasnya diterima. Kita pun dapat jatuh ke dalam sikap seperti ini, yang membuat kita kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kita mudah menjadi terlalu senang jika berhasil, hingga melupakan Tuhan yang telah menolong kita untuk mencapainya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Dalam menghadapi kesulitan hidup, bagaimanakah sikap kita? Mungkin kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga semua doa dan novena kita daraskan. Tetapi setelah doa-doa kita itu dikabulkan, apakah kita akan berdoa dengan sama giatnya? Sebab selalu ada godaan bagi kita untuk memiliki sikap minimalis dalam berdoa, yaitu hanya berdoa saat bangun pagi, doa makan, dan sebelum tidur jika tidak lupa. Kita belum memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Padahal bersyukur itu sangat penting, sebab melaluinya kita menjalin hubungan kasih dengan Allah sendiri. Santa Teresia dari Lisieux menjelaskan tentang doa dengan begitu indah. Doa merupakan sebuah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, sebuah seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan kegembiraan. Doa menjadi tanda bahwa hati kita tertuju kepada Allah. Doa menjadi tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Melalui doa, kita bersyukur atas segala berkat dan penyertaannya dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, kalau begitu,
doa syukur apa yang terbaik bagi kita? Gereja mengajarkan bahwa Ekaristi merupakan puncak segala doa dan syukur kita kepada Allah. Melalui perayaan Ekaristi, Kristus dalam kesatuan dengan gerejanya, yaitu kita semua, merayakan karya Allah bagi manusia, yaitu penciptaan, penebusan, dan pengudusan yang memuncak dalam kurban Kristus dan kebangkitannya. Oleh kurban Kristus itulah kita menerima rahmat-Nya yang terbesar. Tak mengherankan ketika Santa Teresia dari Avila bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukannya untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Yesus. Yesus menjawab, "Hadirilah sebuah misa kudus." Yesus mau kita bersyukur kepadanya dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Ekaristi atau Evkaristin dalam bahasa Yunani berarti ucapan terima kasih. Dalam Ekaristi kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan-Nya. Kita bersyukur atas rahmat-Nya dan terutama atas kehadiran Kristus dalam sakramen Ekaristi agar Ia dapat bersatu dengan kita. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah sikap kita ketika mengikuti misa kudus? Apakah kita mengikutinya dengan hati penuh syukur kepadanya? Ataukah kita menganggap misa hanya sebagai kewajiban? Dan ketika misa pun, pikiran kita melayang-layang, memikirkan ingin makan apa sepulang dari misa. Apakah kita pun merindukan Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam sakramen Ekaristi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Tuhan Yesus seperti seorang kusta yang mau kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Marilah kita mohon agar kita semakin dapat menyatakan syukur kita kepadanya dengan cara yang dikehendakinya, yaitu dengan menghadiri perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas segala kebaikan-Mu, terutama atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyembuhkan aku dari dosa-dosaku. Ampunilah aku, karena sering aku datang hanya untuk memohon berkat dan pertolongan-Mu, namun belum mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. Kumohon, mampukanlah aku untuk mencintai Engkau dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Semoga tubuh dan darah-Mu yang kuterima dalam perayaan Ekaristi hari ini menjadi sumber kekuatan bagiku untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.